Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Menangis karena musibah yang menimpa seorang yang dicintai atau kehilangan dia adalah perkara yang wajar dan alami. Semakin besar cinta seseorang kepada kekasihnya, maka semakin besar pula kesedihan yang dia rasakan apabila dia kehilangan kekasihnya itu. Hal ini sebagaimana dialami oleh Nabi Yakub ketika ia kehilangan putra kecintaannya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dia pun menangis dalam waktu yang panjang hingga kedua matanya menjadi buta. Mengenai kesedihan Nabi Yakub alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 84. Ada baiknya kita simak ayat suci tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusufa وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan Yakub alaihissalam berpaling dari mereka, yakni anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Dan ayat lainnya di dalam surat Yusuf yang disinggung di dalam sebuah riwayat bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab ketika membaca surat Yusuf sampai pada ayat 86 yang berbunyi, Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yakub mengatakan, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Umar menangis membaca ayat ini, yang berarti mengingat kesedihan Yakub atas kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Mari kita simak riwayatnya di dalam kitab Al-Jami'us Sahih karya Imam Bukhari, juz pertama terbitan Ar-Risalatul Alamiyah, halaman 289. Imam Bukhari membawakan sebuah riwayat. Wa qala Abdullah bin Shaddad. Abdullah bin Shaddad berkata, Sami'tu nasyija Umar wa ana fi akhiris sufufi. Aku mendengar isakan tangis Umar dan aku berada di saf paling terakhir dalam salat. Yaqra'u, Umar membaca ayat, Innama, halaman berikutnya, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Surat Yusuf ayat 86. Riwayat ini juga terdapat di dalam beberapa kitab. Salah satunya saya bawakan kitab yang berjudul Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, jilid kedua terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, Beirut, halaman 364. Riwayatnya sama dengan yang telah saya bacakan tadi, yaitu riwayat dari Abdullah bin Shaddad yang mendengar isakan tangis Umar bin Khattab dengan tambahan kalimat yang menjelaskan waktu sholat itu, yaitu fi sholatis subhi. Ketika itu dalam sholat subuh, Umar bin Khattab membacakan ayat tersebut. Dari sini satu soal yang bisa kita jawab, bahwasanya mengapa Nabi Yakub menangis atas kehilangan putranya Yusuf alaihissalam. Jawabnya tentulah karena cintanya beliau kepada Nabi Yusuf lebih daripada cintanya kepada anak-anaknya yang lain. Dan tentunya cintanya seorang nabi kepada seseorang tidaklah lahir dari hawa nafsu, melainkan atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada cucunya, yaitu putra Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berupa ucapan dan perbuatan beliau semuanya merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mari kita baca riwayatnya mengenai cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi
kepada putra Fatimah Az-Zahra. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah disyarah oleh Imam As-Sindi, terbitan Darul Ma'rifah Beirut, halaman 96, ialah sebuah riwayat mengenai keutamaan dua cucu Nabi yang adalah putra Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Mari kita simak riwayatnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man ahabbal Hasana wal Husaina faqad ahabbani." Siapa yang cinta Al-Hasan dan Al-Husain, sungguh dia mencintaiku. Wa man abghadahuma, dan siapa yang membenci keduanya, faqad abghadani, sungguh telah membenciku. Dari riwayat ini artinya sebuah keharusan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi agar mereka cinta kepada kedua cucunya ini, Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian Imam As-Sindi memberikan syarah atas riwayat tersebut. Qauluhu man ahabbal Hasana wal Husain, sabda Nabi, siapa yang cinta Al-Hasan dan Al-Husain, bayanun ma bainahuma wa bainahu sallallahu alaihi wa alihi minal ittihad, menjelaskan hubungan antara keduanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bahwa mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan lainnya, dan kesatuan itu bisababil juz'iyati wal kulliyati, dan kesatuan di antara mereka itu baik dikarenakan perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Fasara hubbuhuma hubbahu, maka cinta kepada Al-Hasan dan Al-Husain adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa bughdhuhuma bughdhahu, dan membenci keduanya adalah membenci Rasulullah. Wa hadha yadullu ala anna mahabbatahuma, demikian menunjukkan bahwa cinta kepada keduanya fardhun la yatimmul imanu biduniha, adalah kewajiban yang keimanan itu tidak akan sempurna tanpa cinta kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Yakni kesempurnaan iman terletak pada memenuhi persyaratan, dan salah satu syaratnya adalah cinta kepada dua cucu Nabi, Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Daruratan anna mahabbatahu kadzalik, sebagai sebuah kepastian bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pun merupakan kewajiban bagi umatnya. Imam As-Sindi menambahkan, wa fi zawaidi isnaduhu sahihun, di dalam kitab Az-Zawaid sanad riwayat tersebut adalah sahih. Rijaluhu thiqatun, dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Dari semua yang saya sampaikan tadi dapat kita petik dua poin penting. Yang pertama, seseorang ketika membaca surat Yusuf akan mendapati betapa sedihnya Nabi Yaqub alaihissalam atas kehilangan putranya Nabi Yusuf, sehingga Khalifah kedua Umar bin Khattab tersentuh hatinya dan menangis ketika membaca ayat suci yang diungkapkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Kesedihan seperti ini pun dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi atas musibah yang menimpa cucu beliau Al-Husain, yang dalam hadis beliau bersabda, Husain minni wa ana min Husain, Husain bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Poin yang kedua, Imam As-Sindi memberikan penjelasan mengenai hadis tersebut yang menunjukkan bahwasanya mencintai keduanya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan membenci keduanya merupakan larangan dalam agama, dikarenakan berarti membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Na'udzubillahi min dzalik. Poin yang ketiga, sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam muqaddimah tadi, bahwasanya menangis karena musibah yang menimpa seorang yang dicintai atau kehilangan kekasihnya atau kehilangan dia bukanlah perkara yang bid'ah, karena Nabi Yaqub pun menangis karena kehilangan putra kecintaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.